wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول لجميع حاجاتنا وحاجاتكم توسلا وتشفعا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب رياض الصالحين الإمام النووي قدس الله سره ونور ضريحه ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya kasih setuju insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita ngaji di kitab yang sama, Riyadhus Shalihin, di pembahasan yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Babul khauf, yaitu tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pembahasan tasawuf ada yang namanya al-khauf dan ada ar-raja, yaitu harapan. Itu ada dalam diri manusia. Khauf, takut, kemudian harapan. Manusia wajib hukumnya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa takut? Karena apa yang terjadi dalam kehidupan manusia di dunia baik di akhirat kelak itu sudah ada skenario dan by design dirancang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Oleh karena itulah takutlah terhadap apa yang kita lakukan, takut tidak disenangi oleh Allah. Lah ketika kula ben panjenengan alakoan di amal-amal tapi tak senangi ben Gusti Allah, justru amal-amal yang membuat tertawa siapa setan atau iblis laknatullah alaih, saya laknat ben Gusti Allah, keturunan naga api. Lah inilah yang kemudian manusia akan terseret ke jurang neraka. Karena semuanya sudah didesain rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya takutlah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan siksa-siksa Allah itu pedih bagi orang-orang yang meninggalkan, yaitu kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang ini menarik untuk kita renungkan. Wa Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Jadi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini jadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq, yaitu orang yang benar dan dibenarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini orang yang benar, berkata benar dan dibenarkan. Nah, ini kan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak ada keraguan bagi Rasul sallallahu
Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu semuanya dari wahyu ilahi, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Anna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Sesungguhnya seseorang di antara kalian yujma'u dikumpulkan, ya. Dikumpulkan khalquhu yaitu penciptaannya fi batni ummihi di dalam perut umminya, ibunya, perut ibu-ibu kalian semuanya, arba'ina yauman nutfatan, yaitu 40 hari nutfah, ya. Nutfah, ya. Nutfah itu sperma, ya. Nutfah, ya. Nutfah, ya. Jadi kita berbentuk nutfah 40 hari di perut ibu, di rahim ibu kita, fi batni ummi. Thumma yakunu alaqah, ya. Wa khalaqal insana min alaqah. Ya. Alaqah. Alaqah itu adalah darah, segumpal darah. Jadi kemudian dari nutfah tadi, thumma kemudian yakunu alaqat mithla dzalika. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan alaqah, yaitu segumpal darah. Itulah ciptaan kita. Proses penciptaan kulubun panjenengan kenika dari darah. Khalaqal insana min alaq. Jadi kita dicipta, manusia dicipta dari darah tadi, ya. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian setelah dari darah dicipta oleh Allah yaitu berbentuk apa? Daging. Nah, mudghah yaitu daging. Ada daging-dagingnya. Dari darah ketika kelak tumbuh menjadi daging-daging. Nah, thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruhu. Kemudian yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaku yaitu malaikat, fayanfukhu fihi ruha, dan menyuruh kepada malaikat untuk meniupkan di dalam tadi, di dalam bentuk mudghah tadi, yaitu ar-ruha, yaitu ruh. Nah, ini ya, itu pakai ruh. Ada ruh manusia, beri ruh bukan Gusti Allah. Lah, kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan yaitu menyuruh pada malaikat tadi menulis 4, yaitu kalimat, 4 tulisan. Nah, yang pertama apa? Bikat bi rizqihi, yaitu ditentukan sudah rizkinya. Jadi setelah ditiupkan kita ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ditentukan oleh Allah. Rezekinya sudah ditentukan. Misalnya si fulan di Lauh Mahfuz sudah ditulis rezekinya kamu 75%. Semuanya baik, 25%-nya jelek. Tulis. Kamu nanti nasibnya tidak akan kaya, tapi cukup. Nah, cukup beli mobil 5, cukup ke Mekah setiap tahun, cukup beli pesawat, cukup punya rumah 6 dan sebagainya. Tak soki keng cokok kekepi, cokok meleh semuanya. Nah, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rezekinya, wa ajalihi, dan ajalnya. Ahmad mati umur 400 tahun misalnya, ya. Nah, si fulan mati umur 20 tahun. 20 tahun mati. Itu ditentukan sudah ajalnya oleh Allah, ya. Wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Jadi ditentukan sudah amalnya susah atau bahagia. Nah, itu tuaki ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu susah hidupnya, itu senang hidupnya dan sebagainya. Nah, itu semua ditentukan sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam perut ibu kita. Nah, tetapi ada pertanyaan, kalau itu semua ditentukan,
apa fungsinya kita berdoa? Nah, misalnya, udah saya tanya, atau malah, mau itu tuaki, kan pun bertoles, mau bertoles tolos, mau bertoles pasti pun terjadi. Apa fungsinya doa? Nah, ada yang bertanya, justru fungsinya doa itulah yang akan merubah tulisan-tulisan Allah tadi yang tidak baik menjadi baik. La yaruddul qada'a illa du'a. Ini dawuh Rasulullah. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah yang sudah ditulis di Lauhil Mahfuz illa du'a, kecuali yang bisa merubahnya adalah doa. Makanya cek beter empian ke beri bertobat Gusti Allah walaupun sudah ditulis. Misalnya nasib pacuba Lauhil Mahfuz, jangan khawatir, perbanyak mohon kepada Allah. Karena engkau akan dirubah nasibnya. Lah. Ajal lah misalnya, impian ajal yang sekian, anyon ke Allah lancung umur. Bisa beri Gusti Allah. Jangan ini yang bisa merubah adalah ketentuan Allah. Anyon ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak cerita-cerita aulia-aulia palancung umur. Kadang yang sudah mati hidup lagi. Ini kan Mbah Soleh misalnya, tukang sapunya Sunan Ampel sampai 9 kali aneka mati, hidup lagi. Makanya makamnya di sana. Lihat kan, coba bisa anyoon ke Gusti Allah. Lah bisa kita memohon panjang umur. Lah kan? Kita tak bisa merubah kan, tak ada tua kenikah. Tawil umurna, tidak ada. Panjangkan umurku ya Allah, palancong umur abdina kalagun barokah taat ibadah. Ya tidak berfungsi kalau tidak ada fungsinya doa. Nah makanya kula berpanjenengan jangan putus asa walaupun sudah semuanya ditulis, tergantung kita. Yo beuna penting. Nah ini kan pertanyaannya. Ya mohon babaan berat pasrah mohon kepangiran tolesan yatas coba tak cakang ibadah doa tidak riyadhah tidak, ya tetap tulisan tidak akan berubah, tergantung kita. Ya mohon nasib kula panjenengan coba terus. Kenapa? Karena tidak ada usaha untuk merubah. Nah, mohon tolesan yatas panjenengan misalnya rajin kita dia miskin terus. Apa? Tanda usaha untuk merubah. Maka pangkat jabatan dunia tidak bisa merubah ketentuan Allah kecuali adalah doa. Kecuali itu. Ini kan sahih hadisnya. Makanya kalau sudah berdoa, insya Allah dirubah. Cuman pertanyaannya, sejauh mana kualitas doanya? Nah itu kembali kepada kepribadian masing-masing. Mau cepat, kilat, yo cepat. Satu hari selesai ekspres. Ya mau saya ekonomi, ya lambat saya ekonomi lambat masih pos biasa. Tapi kalau yang ekspres satu hari cepat. Atau yang tidak pakai itu, pakai apa? Pakai share it ya, share it. Bluetooth, cepat. Dua nasir it, cepat. Gusti Allah. Dan mereka, mau share it kan sini kirim, bisa semuanya, cepat. Angkut kekuatan. Nah, tergantung kejernihan hati, sofwatul qulub, kejernihan hati. Oleh karena itulah, nah dari sini ketika sudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditentukan semuanya, berarti Allah akan memonitor kita sesuai apa yang kita lakukan di dunia. Makanya kula panjenengan ketika sudah ditetapkan ini menunjukkan manusia tak berdaya kecuali kekuatan Allah. Makanya takutlah kepada Allah.
Wong kita diciptakan kok dari nutfah. Kemudian dari nutfah, siapa yang mau ke nutfah? Coba. Biar tahu sama lele kan, beri air mani, sperma, tak kan ada beci. Kecuali sperma saya pun beli kan. Pernah kan dibeli sperma anak Pak Habibie. Cuman beliau ngerti hukum tidak boleh. Karena cerdas pentera Pak Habibie sampai spermanya mau dibeli oleh orang luar negeri. Coba sperma anak bapak siapa melihat? Itu hukum tak kira aja. Lah, tak kira anda. Lah, siapa anda? Lah, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian epamulja. Jadi apa? Jadi darah. Apalagi darah. Siapa yang mau beli darah? Darah kotor, ini kan simbol kekotoran. Tetapi kemudian dijadikan darah itu yaitu mudghah, daging. Ketika sudah daging, pas diberi roh, itulah manusia mulia. Diberi ilmu ben Gusti Allah. Makanya manusia ini kan awalnya tak berharga. Coba teking menolong siapa? Saya teking manusia. Tegak terbentuk napon bagus, mon ada roh nah. Tin barat tini wan oleh. Ada roh nah pacen tak kira dengan orang. Lah orang perempuan mati cantik, cek rendem. Coba. Cek rendem 2 hari memang tak kok orang kabar tak kok. Kenapa? Karena tidak ada harganya manusia tanpa ruh dan ruh tidak ada harganya tanpa ibadah. Nah, nikah. Makanya kita nikah hadis ini menunjukkan menyiratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini berkuasa. Manusia tak kuasa, makanya takoah ka Gusti Allah. Ayo bersama-sama cek bengal ke pangeran, takok ke pangeran, awalnya tiada menjadi ada, kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakannya. Di situ ada surga dan di situ ada neraka. Siapa yang baik masuk surga, siapa yang jelek masuk neraka. Silakan masuklah kata Allah ke surga kalau kau memang betul-betul pantas amalmu masuk surga, tapi silakan kau masuk ke neraka kalau kau amal di dunia pantas kau berada di neraka. Nah ini kan lanjutan hadis berlanjut itu, jadi sudah disediakan rapi surga beda, neraka beda, tergantung amal perbuatan bulan-bulan panjenengan. Ayo bersama-sama takut kepada Allah, karena Allah lah dat yang maha di atas segala maha. Apabila Allah meletakkan kerendahan kepada kita, meletakkan kehinaan kepada kita, maka kita akan menjadi orang yang hina sehina-hinanya. Tetapi sebaliknya, ketika Allah meninggikan kualitas derajat kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang tinggi setinggi-tingginya di hadapan Allah. Moga-moga kita terus epatenki derajat kita sama Allah, keluarga sanak foto kita epatenki derajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak epalepu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, silakan masuklah kau dengan tenang. Moga-moga rezeki Nabi sirril Fatihah. Iya. ولا الضالين آمين. اللهم وفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.